Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari materi buku yang ada di hadapan kita, yaitu buku aslinya berjudul Tis'un wa Tis'una Fikratan li Hayatin Zawjiyatin Sa'idah. Versi terjemahan yang ada saat ini adalah versi dengan judul 99 Tips Rumah Tangga Bahagia. Nah, ini yang akan kita coba kaji bersama, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk pada bahasan lanjutannya. Ya, bahasan lanjutan ini bahasan ke-7, 8, dan seterusnya dari 99. Nah, ini akan kita coba kaji bersama. Insya Allah kita akan pelajari, kita akan kaji apa yang disampaikan oleh Syekh Musabbab bin Fahad Al-Asimi dalam bukunya, untuk kemudian nanti kita akan jelaskan secara singkat kandungan yang ada dalam buku yang ada di hadapan kita ini. Nah, ini yang kita coba kaji bersama. Mari kita coba lihat satu persatu bahasan yang ada. Kita mulai dari bahasan di nomor 7. Nah, kita lihat bukunya. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu buku yang ada di hadapan kita ini. Ya. Nah, ini bukunya Tis'un wa Tis'una Fikratan fi Hayatin Zawjiyatin Sa'idah. Karya At-Ta'lif Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Versi terjemahnya 99 Tips Rumah Tangga Bahagia. Sekarang kita coba lihat bahasan berikutnya, karena bahasan pengantar, profil penulis, kemudian gambaran tentang isi buku, tanggapan atau komentar beberapa tokoh sudah pernah kita sampaikan. Kemudian poin 1 sampai 6 sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu poin ke-7. Mari kita lihat sama-sama di sini. Dalam buku aslinya diberi judul Al-Kanzu Al-Kabir. Al-Kanzu itu artinya harta karun, Al-Kabir yang besar. Jadi perlu kami sampaikan bahwa judul yang beliau sampaikan di bukunya ini, beliau memilih judul-judul yang kadang-kadang tidak langsung menyebutkan tema utamanya kalau tidak paham hadis atau nas yang berkaitan dengan bahasan tersebut. Nah, Al-Kanzul Kabir yang dimaksud di sini adalah bahasan sabar. Jadi judulnya bukan As-Sabr, bukan sabar, tapi beli judul Al-Kanzu Al-Kabir. Demikian pula nanti kita lihat yang nomor 8 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita melihat judul-judul tersebut, kita juga perlu mencermati apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, Al-Kanzul Kabir di sini maksudnya adalah bahasan tentang sabar. Maksudnya, dalam kehidupan rumah tangga, kesabaran ini harus dimiliki. Kesabaran suami terhadap istri, istri terhadap suami, kesabaran orang tua terhadap anak-anaknya. Ini semua perlu kesabaran. Termasuk juga kesabaran ketika merasakan keletihan, lelah ketika menjalani kehidupan rumah tangga, dan perilaku yang tidak menyenangkan dari pihak lain. Bisa suami dari istri, atau sebaliknya, juga dari anak-anak.
Maka kadang-kadang eh, sabar ini diperlukan dalam waktu yang lama panjang, termasuk ketika menghadapi situasi yang di luar kendalinya, seperti misalnya sakit atau kondisi kesulitan ekonomi atau ada kondisi disabilitas, ada kondisi eh, orang tidak bisa melakukan aktivitas karena kondisi tertentu yang ini di luar kemampuan. Nah, makanya kedua orang tua punya kewajiban mendidik anak-anaknya untuk sabar. Karena memang modal penting dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Bahkan ada hadis yang secara khusus menyebutkan bahasan tersebut. Hadis yang secara khusus menjelaskan tentang pentingnya bersabar atau kewajiban bersabar ketika punya anak, termasuk ketika punya anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hadisnya sahih, eh, madib tulia, siapa yang diberikan ujian. Nah, ini, siapa yang diberikan ujian atau diuji, bisyai'in minal banat, dengan sesuatu dari putri-putrinya, fasobaro alaihinna, lalu dia bersabar menjalani dan terus mendidik mereka, kunnalahu hijaban minan nar, maka niscaya itu semua akan menjadi hijab penghalang dari api neraka. Penghalang dari api neraka. Ini untuk menunjukkan pada kita pentingnya sabar. Nah, termasuk sabar itu adalah ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling. Artinya suami, istri, orang tua terhadap anak, juga anggota keluarga yang lain. Karena al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain, kemudian sabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu lebih besar pahalanya daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang. Nah, ini yang pertama. Maksudnya nomor 7. Yang pertama di kesempatan pertemuan kedua ini. Berikutnya, yang kedelapan, dengan judul Royatul Iz. Beliau beri judul Royatul Iz. Kalau diterjemahkan harfiah, ya panji kemuliaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersikap toleran dan memaafkan. Toleran atau memaafkan, memaklumi. Ini sifat dan watak dari orang yang berjiwa besar. Orang yang mulia. Karena suami istri ketika menjalani aktivitas ya sudah barang tentu dia harus siap untuk menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kadang-kadang dia harus bersikap dengan sikap sebagaimana layaknya orang dewasa ketika melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka toleran, memaklumi, memaafkan, ini termasuk prinsip dalam hubungan rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, termasuk orang tua dengan anak. Bayangkan ketika Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Di antara istri dan anak-anak kalian itu akan ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi, nah ini diberikan resepnya. Tetapi jika kalian memaafkan, tidak memarahi mereka dan mengampuni mereka, ya, beri maaf pada mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Demikian pula pada firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan suatu kejahatan, keburukan adalah keburukan yang sepadan. Faman afa wa aslaha. Nah, ini ada memaafkan, siapa memaafkan dan berbuat islah, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbut dhalimin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Demikian pula sabda Nabi SAW,
Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba melalui maaf, melainkan Allah berikan kemuliaan. Makanya tadi diberi judul Panji Kemuliaan, Royatul Is. Karena dengan memaafkan itu dia semakin mulia, tidak menjadi semakin hina. Orang memberi maaf itu bukan menjadi hina, rendah, tapi justru menjadi mulia. Ini yang ke-8. Berikutnya, kita masuk ke yang ke-9. Yang 9 ini di buku aslinya berjudul Fannul Ata. Fannul Ata itu artinya seni memberi. Maksudnya, seni memberi itu memberi dalam segala bentuk. Mohon maaf kalau versi terjemahan diberi judul seni memberi hadiah. Kalau saya merasa terjemahnya akan lebih tepat biar dicukupkan dengan seni memberi. Karena nanti di ulasan di paragraf pertama langsung bisa dipahami, memberi itu bisa memberi yang sifatnya materi, yang berkaitan dengan perasaan, dan juga pelayanan. Dan itu tidak selalu maknanya hadiah. Karena memang maksudnya adalah gimana caranya supaya keluarga itu tetap sukses, keluarga tetap langgeng. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah memberi. Di antara memberi adalah misalnya suami atau istri eh, begitu semangat untuk mengorbankan milik mereka untuk membahagiakan pasangannya. Atau membahagiakan kalau itu orang tua terhadap anak-anaknya dan orang sekitarnya. Dan untuk membahagiakan itu tidak selalu maknanya memberi, meskipun memberi, tidak selalu maknanya memberi hadiah. Tapi maksudnya adalah memberi. Ada yang korbannya korban perasaan. Ini namanya Allah. Ada yang memberi itu dalam bentuk memberi barang, materi. Ada yang memberinya dalam bentuk memberi misalnya pelayanan. Nah, ini yang dimaksud dalam poin yang ke-9. Lalu beliau sebutkan firman Allah Ta'ala, fa'amman a'ta wattaqa. Adapun siapa yang memberi dan bertakwa, artinya memberikan hartanya di jalan Allah SWT, wasaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, fasan yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, di sini kita dapati bagaimana orang memberi, tapi memberi itu betul-betul memberi yang tulus. Nah, ayat ini, surat Al-Lail ini, ayat 5-7, mengajarkan kepada kita juga memberinya karena Allah SWT. Bukan karena mengharapkan ujian. Maka kalau sudah memberi, jangan berharap untuk mendapatkan balasan. Lalu disebut-sebut. Itu yang dinamakan dengan al-mannan. Orang yang sudah memberi, tapi ingin dapat balasan. Ingin diapresiasi. Ingin pemberiannya disebut-sebut. Ingin namanya dicantumkan. Nah, itu namanya al-mannan. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Nah, salah satunya adalah al-mannan, alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Itu al-mannan. Mannan itu artinya orang yang mengungkit pemberian. Jadi setiap kali dia memberi pada orang, dia mengungkit-ungkitnya. Misalnya dia mengatakan, itu pemberian saya tuh. Dia ngasih saya. Jadi ini termasuk yang diberikan ancaman yang sangat keras oleh Allah SWT. Maka pada saat kita memberinya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ke-9. Berikutnya masuk ke yang ke-10. Nah, lihat judulnya juga khas dari beliau. Beliau berjudul Bawabatul Fadail. Apa itu Bawabatul Fadail? Bawabah itu artinya pintu, fadail berbagai keutamaan.
Jadi bawabatul fadail itu artinya gerbang keutamaan. Nah, gerbang keutamaan itu yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tawadhu. Jadi tawadhu adalah akhlak yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang yang beriman, termasuk suami istri. Suami istri termasuk orang yang berkewajiban menjaga akhlak ini ketika berinteraksi dengan pasangan. Meskipun bisa jadi pasangannya punya status lebih tinggi dari dirinya. Dan kalau orang tua ya mengajarkan ini kepada anak-anaknya, sikap tawadhu. Sehingga tidak punya sikap kebalikannya sombong, angkuh, takabur, merasa hebat, merasa indah. Nah, eh, kadang-kadang ini berkaitan dengan pendapat atau menganggap dirinya lebih baik, entah itu suami maupun istri. Nah, ini yang dimaksud dengan tawadhu. Dan orang yang berhak mendapatkan surga yang Allah janjikan, yang diantara sifatnya adalah memiliki sifat tawadhu. Di surat Al-Qasas ayat 83, Allah SWT berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu, kami, maksudnya Allah SWT janjikan, Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam hadis yang lain di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mana qasat shadaqatun mimma. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu bi wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak menambah melalui maaf melainkan kemuliaan. Ini hubungannya dengan poin sebelumnya. Kemudian wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu. Dan tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah SWT, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, ini derajat keutamaan. Jadi ini gerbang. Kalau ingin Allah berikan keutamaan, tingkatkan tawadhu. Dan dalam hadis yang lain di Sahih Muslim, redaksinya innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah, sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepadaku agar kalian semua saling bersikap tawadhu. Hatta la yakhara ahadun ala ahadin. Supaya tidak ada orang yang membanggakan dirinya dari yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan tidak ada yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Ini tidak ada orang yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan tawadhu. Maka dalam kehidupan rumah tangga hal ini diperlukan. Orang berumah tangga perlu punya sifat tawadhu. Berikutnya, kita masuk yang ke-11. Ya. Beliau beri judul Waqudul Hayah. Waqudul Hayah itu kalau terjemah harfiahnya bahan bakar kehidupan. Bahan bakar kehidupan yang dimaksud apa? Optimis. Optimis artinya menganggap baik setiap kejadian yang dialami. Meskipun itu menyakitkan dan tidak sesuai dengan harapan. Tapi berpikir positif, ya siapa tahu ada hikmah di balik itu. Ada yang sekarang ini, misalnya putrinya ikut ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata Allah takdirkan belum keterima. Terus gimana? Ya, optimis mungkin ada hikmah di balik itu. Ternyata di kemudian hari baru paham, ya alhamdulillah. Dulu saya nggak keterima di sini. Akhirnya saya daftar ke sana dan justru banyak kebaikan di sana. Nah, ini yang dinamakan dengan waqudul hayah atau optimis.
Nah, ayat yang beliau kutip adalah firman Allah SWT, wa ya fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi kalian membenci sesuatu, kalian membenci sesuatu, padahal Allah jadikan di situ ada banyak kebaikan. Karena kita kadang-kadang nggak tahu. Maka ketika Allah takdirkan dengan apa yang tidak kita sukai, jangan cepat-cepat menganggap keburukan. Bisa jadi ada kebaikan di balik itu. Nah, ini dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Tidak boleh kemudian seorang suami atau seorang istri merasa, ah saya rugi dapat istri seperti ini, saya rugi dapat suami seperti ini. Jadi kalau dulu dapat yang begini, maka akan begitu. Bisa jadi Allah berikan kebaikan-kebaikan yang setelah menjalani kehidupan rumah tangga, Allah tunjukkan dan kadang-kadang baru paham setelah menjalani. Dan tadi, bisa jadi kita nggak suka dengan sesuatu, fa'asa an takrahu syai'an. Tapi wa Allahu fihi khairan katsira. Allah berikan banyak kebaikan di balik sesuatu yang tidak kita sukai. Iya, itu nggak kita sukai, tapi kan nggak tahu. Siapa jadi, siapa tahu dari situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, yang ke-12. Judulnya Ma'as Shodiqin. Bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini berhubungan dengan sifat atau akhlak yang perlu dimiliki oleh suami, istri, juga anggota keluarga yang lain itu jujur, benar, bersikap jujur, asidku, bersikap benar. Ini adalah kunci kesuksesan. Dan kita kadang-kadang mencari orang yang jujur tidak banyak. Maka kita kalau mendapati orang jujur, kita perlu jaga baik-baik karena yang seperti ini aset yang luar biasa mahal. Apalagi di zaman sekarang, ketika kejujuran menjadi barang langka dan barang mahal. Maka kalau ada semua orang-orang jujur, dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Nah, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita lihat judulnya itu diambil dari mana? Di surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan jadilah kalian, atau hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nih, jadi judul yang nomor 12 ini diambil dari surat At-Taubah ayat 119. Dan jujur dalam kehidupan rumah tangga itu penting, karena kalau sudah mulai ada sikap tidak jujur dari salah satu pihak, tentu sangat menyakitkan. Nah, ini berkaitan dengan jujur. Sehingga kalau itu terus diajarkan oleh orang tua kepada anak, karena dipraktekkan oleh orang tua antar mereka, kemudian diajarkan kepada anak-anak, ini menjadi modal penting dalam kebaikan keluarga. Karena kejujuran menjadi pintu kebaikan dan pintu keberkahan rumah tangga. Nah, ini yang berkaitan dengan jujur. Jadi, kadang-kadang ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh anak kepada orang tuanya, adik kepada kakaknya, dan apapun yang ada dalam kehidupan rumah tangga yang perlu dibicarakan dan disampaikan dengan jujur. Kalau jujur ini menjadi perangai dari masing-masing anggota keluarga, jadi modal untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Berikutnya, nomor ke-13. Judulnya Al-Athar Al-Jamil.
Asar itu artinya pengaruh, bisa juga maknanya akibat, hasil, efek, al-jamil yang indah. Maksud bahasan itu apa ini? Yang beliau maksudkan di sini, dan penjelasannya beliau sampaikan di paragraf pertama, ini berkaitan dengan menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain ini sangat penting. Bisa menghargai ucapannya, menghargai idenya, menghargai perbuatannya, menghargai perasaannya, menghargai wataknya, selama tidak melanggar syariat. Menghargai itu bukan berarti serta-merta kita berarti punya pandangan yang sama. Belum tentu. Kadang kita berbeda pendapat, tapi kita menghargai. Itu diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Sama seperti kalau kita mengenal ada ulama empat mazhab yang kita kenal. Antar satu dengan yang lainnya, antar ulama dan antar pengikut ulama dari empat mazhab, ada yang berbeda pendapat. Tapi saling menghargai. Nah itu yang membuat kita bisa hidup damai. Bukankah pilihan pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik kadang-kadang berbeda? Dan itu biasa aja. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, masing-masing punya pendapat. Nah, terus kita pilih yang mana? Nah, kita belajar bukan cuma sekedar memilih, tapi bagaimana menyikapi perbedaan. Ketika para imam tersebut berbeda pendapat, mereka bisa tetap akur. Dan menghargai itu bukan berarti kita sama. Tidak. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang, kalau dalam bahasan fikih, ada yang subuhnya pakai kunut dan tidak pakai kunut. Bentuk menghargainya ya, kalau misalnya kita mendapati ada, misalnya ada yang berpendapat di antara kita tidak kunut. Kalau bermakmum dengan yang kunut, juga menghargai sebagaimana sebalik. Meskipun punya pandangan yang berbeda. Nah itu maksudnya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Menghargai itu bukan berarti harus sama. Enggak. Ya punya pandangan berbeda, enggak ada masalah. Antara suami dengan istri. Tentu selama tidak melanggar syariat. Maka kalau ada sikap saling menghargai antara suami dan istri, orang tua dengan anak, ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan rumah tangga. Nah, masing-masing menyadari posisinya, menyadari nilai dan urgensi untuk saling menghargai sehingga kita antusias untuk menghargai pihak lain. Ketika ada yang berpendapat berbeda, hargai dengan cara misalnya mau mendengarkan. Meskipun kita nggak sependapat. Ini bagian dari bentuk menghargai. Nah, lawan dari ini adalah apa? Ya, mencela, merendahkan. Kan baru ngomong sebentar sudah langsung diputuskan pembicaraannya. Langsung direndahkan. Kemudian tidak diberikan kesempatan berbicara lagi. Ini bentuk tidak menghargai. Nah, ini yang ke-13. Dan ini bagian dari yang harus kita lakukan. Dan coba perhatikan pada surat Luqman ayat 15. Kita lihat ketika Allah SWT berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan Allah SWT, maka jangan ditaati. Tapi lanjutannya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Bergaul di dunia ini dengan cara yang baik. Kita suruh jangan taati, tapi tetap bergaul baik. Nah ini pelajaran berharga bagi kita. Bayangkan, seorang anak diperintahkan untuk jangan mengikuti ajakan orang tuanya yang mengajak kepada kesyirikan, tapi tetap diperintahkan untuk berbakti pada orang tua.
Ini beda agama. Kalau sama agamanya tentu lebih layak untuk ditaati. Atau kalau beda pandangan dalam hal-hal tertentu yang memang boleh berbeda pandangan, dia berbeda, tapi lebih layak untuk kita tetap berbuat baik pada beliau. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda yang menunjukkan ada sikap menghargai meskipun tidak harus sama. Anak menghargai pendapat orang tua, anak tidak mengikuti pendapat orang tua, tapi anak tetap berbakti pada orang tua. Nah, ini yang ke-13. Nah, kemudian berikutnya yang ke-14. Di dunia wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Nah, ini termasuk amal yang sangat mulia, dan kalau suami atau istri berbuat baik kepada pasangan, tentu akan membuat rasa cinta, hubungan antar keduanya menjadi semakin erat. Yang ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan berdampak positif dalam kehidupan. Termasuk juga pengaruhnya terhadap anak-anak dan keturunan. Dan kalau sudah bicara tentang ihsan, ya tentu cakupannya luas. Ihsan itu bisa dengan ucapan, ihsan bisa dengan perilaku atau perbuatan. Dan ihsan juga bisa dengan perasaan. Membantu orang yang membutuhkan, itu bagian dari ihsan. Mendoakan juga bagian dari ihsan. Menjenguk orang sakit bagian dari ihsan. Memberi hadiah bagian dari orang, ya dari ihsan. Dan Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ahsan, yang lebih baik. Jadi, berbuat baiknya, kalau bisa levelnya lebih tinggi lagi, bukan cuma berbuat baik, berbuat yang lebih baik. Ini menjadi modal yang sangat penting. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Coba lihat, sebutkan dengan cara yang lebih baik. Ini bayangkan kejahatan. Keburukan saja kita tolak dengan yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha berbuat baik. Maha baik kepada hambanya. Maka berbuat baiklah kalian. Ini penting dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bentuk ihsannya suami istri apa? Ya, contohnya kalau dalam sirah Nabawiyah ketika Sofiyah, istri Nabi SAW yang kebetulan tubuhnya pendek. Ketika hendak naik ke atas unta, maka Nabi SAW duduk di samping unta dan merendahkan pundaknya. Supaya apa? Supaya Sofiyah bisa menginjak pundak Nabi SAW sehingga mampu naik ke atas unta. Ini berbentuk ihsannya suami kepada istri. Ada salah seorang syekh ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan, kalau zaman sekarang gimana syekh? Kan ini sekarang kita nggak naik unta, naiknya Toyota atau naiknya kendaraan roda 4 yang baik. Beliau mengatakan, bentuk ihsannya ya itu bukakan pintunya. Bentuk ihsannya bukakan pintu, persilahkan istri naik ke atas mobil. Nah, bisa dibayangkan betapa ihsan itu mencakup ruang yang begitu luas dalam kehidupan kita. Ya, berikutnya kita masuk pada yang
15. Yang 15, qimmatul azamah. Qimmah itu puncak, al-azamah keagungan. Qimmatul azamah yang dimaksud di sini adalah sikap insaf. Insaf. Insaf itu bisa maknanya bersikap objektif, di mana seorang suami atau seorang istri bisa menyikapi pasangannya dengan cara yang terbaik dan dengan cara yang tepat dengan kondisinya masing-masing. Dan ini bisa membuat rumah tangga menjadi tentram. Karena apa? Karena sikap masing-masing mau mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk dalam bentuk ini adalah eh, sikap saling memuliakan, saling menghargai, mengakui kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Ini juga bagian dari insaf. Lalu bicara tentang hak dan kewajiban, posisi, peran, fungsi, tugas, itu adalah bagian dari bentuk insaf. Dan bentuk insaf juga adalah harus diakui bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh pasangan yang begitu banyak. Kadang-kadang kebaikan itu tidak terlihat. Contohnya, misalnya ketika seorang suami pergi, lalu istri di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, pulang-pulang rumah beres. Itu bentuk insafnya adalah menghargai bahwa ini kerja yang patut diapresiasi. Meskipun nggak kelihatan, nggak tahu tadi ngerjakan nyapu dulu atau beres-beres dulu atau apa dulu. Pokoknya taunya rumah beres. Ini bentuk insaf. Jadi mengakui banyaknya, termasuk banyaknya pelayanan yang telah diberikan. Misalnya diberikan oleh istri kepada suami. Itu juga bentuk insaf. Meskipun apa? Meskipun ada perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan pendapat, pandangan, sikap, ya, tapi tetap melakukan upaya untuk berbuat baik dan mengakui nah, kebaikan yang dilakukan oleh pasangan. Nah, bentuk insaf juga adalah mengakui kesalahan. Ini bentuk insaf. Mengatakan apa yang benar, meskipun itu merugikan dirinya sendiri. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 135, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah SWT. Syuhada lillah. Jadi saksi atas nama Allah SWT. Karena Allah. Walau ala anfusikum. Meskipun itu tertuju pada diri kalian. Awil walidain wal akrobin. Atau kepada kedua orang tua dan kerabat. Nah, ini bentuk insaf. Nah, bentuk insaf dalam kehidupan rumah tangga, apa itu? Di antaranya sabda Nabi SAW. Silman koto'aka. Sambunglah silaturahim yang kepada orang yang memutus silaturahim. Kita sambung. Jadi orang yang ngajak putus, kita berusaha untuk nyambung. Itu bentuk insaf. Wa ahsin ilaman asa'a ilaik. Tetap berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadamu. Waqulil haq walau ala nafsika. Dan katakanlah kebenaran, kebaikan, ya, karena kebenaran meskipun itu merugikan dirimu sendiri. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu an pernah mengatakan salasun man jama'ahunna jama'al iman. Ada tiga hal yang jika berhasil menghimpun tiga hal tersebut, maka ia telah menghimpun iman.
Yang pertama, al-insafu ala nafsi. Bersikap insaf terhadap diri, bersikap objektif terhadap diri. Kalau memang keliru, ya akui bahwa itu keliru. Yang kedua, wabadulus salami lil alam. Dan menyebarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Menyebarkan salam, keselamatan. Wal infaku minal iqtar. Dan tetap tetap berinfak meskipun saat kikir atau ketika kondisinya sulit. Ya. Nah, ini yang ke-15. Berikutnya, yang ke-16. Nah, ini agak menarik. Judul beliau dalam bahasanya al-endorfin. Ya, endorfin. Maksudnya adalah isar dan berkorban. Isar itu artinya mendahulukan, memprioritaskan orang lain, dan berani berkorban membantu orang lain meskipun kita sebenarnya memerlukan. Ini termasuk sifat yang mulia luar biasa. Ya. Kalau dalam rumah tangga ya suami istri sampai rela berkorban. Masing-masing pasangan berusaha untuk membahagiakan pasangan. Meskipun dia harus mengalahkan dan mengorbankan apa? Mengorbankan rasa nyamannya, mengorbankan istirahatnya, mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Karena apa? Karena untuk orang lain. Dan ini termasuk amal yang mulia. Secara khusus Allah SWT menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah di surat Al-Hasyr ayat 9. Dan mereka isar, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka membutuhkan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga ya tadi bentuknya suami mendahulukan kenyamanan istrinya meskipun suami sebetulnya kalau mau jujur ya capek juga sebetulnya. Ya, sebetulnya sedang kondisinya letih misalnya. Dan kalau orang tua kepada anak sering kita bisa lihat contohnya adalah dengan ketika anaknya nangis, orang tua mengalah, bangun di malam hari, anaknya minta ganti popok, atau anaknya pipis, anaknya ngompol, anaknya ini dan itu, mau mengorbankan itu adalah bagian dari isar. Dan ini akhlak yang perlu dimiliki oleh suami dan istri. Suami yang bekerja di luar rumah dan letih, ada kalanya harus begadang dan pergi agar keluarganya bisa beristirahat. Agar keluarganya juga tercukupi kebutuhannya. Akhirnya, ya kata orang sekarang, banting tulang, peras keringat. Dan istilah-istilah itu menggambarkan kerja keras yang luar biasa. Itu namanya ihsan. Berkorban. Supaya apa? Supaya istri dan anaknya mendapatkan nafkah yang diperlukan. Capek ya capek sekali. Bukan lagi capek, capek sekali. Lagi gambarannya tadi, banting tulang, peras keringat. Ini sampai kaki di apa, kaki di kepala, kepala di kaki, udah gak karuan capeknya. Ini adalah bentuk ihsan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau itu suami, apa istri juga enggak? Istri juga iya. Istri juga melakukan, istri letih, memasak, bersih-bersih, merapikan rumah, supaya suami dan anak-anaknya merasa nyaman. Dia pas begitu sampai di rumah, suasana rumah sudah dalam keadaan bersih, rapi, sehingga semua anggota keluarga merasakan nyaman. Coba bayangkan kalau nggak rajin membersih-bersih rumah, entah nyapu, ngepel, beres-beres, kan bisa kebayang rumah berantakannya kayak. Nah, itu bagian dari yang namanya isar. Dia berkorban. Jadi, ketika kita menemukan pada firman Allah SWT, fasolihat qanitatun hafidhatul lil ghaibi. Wanita solihah itu selain taat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah, tapi juga
seorang yang menjaga dirinya, termasuk menjaga apa yang memang ada di rumahnya ketika sang suami pergi. Apa yang dikerjakan ya macam-macam. Kan bisa juga kalau nggak mau melakukan ini, ya ditinggal tidur aja. Atau misalnya kalau sekarang nonton, malah kemudian sibuk main game, rumah berantakan, nggak terurus. Tapi dengan sifat isarnya ini, dengan sifat rela berkorbannya, sampai akhirnya mau mengerjakan ini dan itu. Beres-beres lagi, merapikan, bersih-bersih lagi. Ini berulang-ulang setiap hari. Nah, ini yang ke-16. Ya, ada yang menarik yang disampaikan oleh beliau bahwa ISAR ini memiliki pengaruh yang positif berdasarkan riset. Beliau menyebutkan bahwa ada ilmuwan melakukan penelitian bahwa di otak ada bagian yang cara kerjanya dipengaruhi seberapa besar ISAR yang dimiliki oleh per orang. Jadi kalau dia ISAR malah justru eh, bagian dari otak itu bekerja dengan baik. Dan mereka menemukan bahwa isar erat hubungannya dengan kebahagiaan dan kesehatan jasmani dan kesehatan mental seseorang. Sehingga orang yang isar bisa meminimalisir tekanan jiwa dan stres. Makanya kemudian di sini diberikan endorfin, serta menambah hormon endorfin, yaitu hormon yang memberikan rasa tenang. Nah, ini hubungannya dengan endorfin itu di situ. Nah, dari tadi kan kita bingung ini nyambungnya ke mana ini. Oh, ternyata gitu. Kalau kita isar tuh, dan itu dilakukan karena Allah SWT, akan memberikan rasa tenang. Dan kita nggak perlu berpikir saya berkorban lalu minta dilihat. Nah, maka pasang kamera biar tahu saya ini nyuci, saya nyapu, saya ngepel, saya masak, saya beres-beres rumah, saya supaya dilihat enggak. Ini hormon endorfin ini, mohon maaf tulisan eh, Latinnya, saya hanya menerjemahkan dari bahasa Arab, tapi cara penulisannya bukan seperti itu ya. Ini yang ke-16. Sekarang kita pindah yang ke-17. Yang ke-17 adalah nab'ul wafa. Nabu itu artinya sumber, al-wafa itu kesetiaan. Bahasannya adalah tentang wafa. Wafa itu kalau terjemah harfiahnya ya setia. Dan ini adalah akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar. Dan suami istri harus punya sifat wafa. Jadi tidak boleh melupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, memberikan hak pihak lain, yang itu artinya kewajiban pihak sebaliknya. Ini adalah yang diperintahkan dalam syariat. Apalagi ketika sudah berumur lanjut, sudah tua, sakit-sakitan, kondisi fisiknya tidak lagi seperti dulu ketika masih muda. Maka wafa ini menjadi sangat penting. Jangan hanya ketika masih muda, eh, masing-masing memberikan hak dan kewajibannya, tapi juga ketika sudah tua, ketika tidak lagi sanggup mengerjakan seperti pekerjaan di masa muda dulu. Nah, wafa ini juga dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang dekat beliau. Ini namanya wafa. Dan Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idhabu bihi ila fulanah. Bawakanlah ini kepada fulanah. Fa innaha kanat sodiqata Khadijah. Karena dia dulu adalah temannya Khadijah. Khadijah udah wafat. Apa urusan dengan orang ini? Oh, ini temannya Khadijah dulu. Teman istri. Idhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah.
Bawalah barang ini ke rumahnya fulanah karena orang ini dulu menyukai Khadijah. Nah, ini bentuk wafa, bentuk kesetiaan yang tinggi. Sampai ketika sudah wafat pun tetap itu dijaga. Jadi bentuk wafa itu adalah memuliakan teman-temannya istri. Itu bagian dari wafa. Nah, ini perlu dimiliki oleh masing-masing pasangan. Suami terhadap istri juga sebaliknya. Sebab kalau ini tidak dijaga, maka akan rusak hubungan kehidupan rumah tangga. Kita berbuat baik itu bukan karena kita mendapatkan balasan kebaikan. Kita berikan kita berbuat baik sekarang yang segera dapat balasan nanti sore, nanti malam. Bukan begitu. Bisa jadi kita berbuat baik sekarang karena ada kebaikan yang pernah dia lakukan di masa lalu dan mungkin belasan atau puluhan tahun yang ini namanya sifat al-wafa. Berikutnya ke-18. Ada yang namanya lughatul hub, ya, bahasa cinta. Jadi kasih sayang antara suami istri yang paling tepat tuh diungkapkan dengan ungkapan, juga dengan sikap, perilaku, perbuatan, juga bisa lewat tulisan yang menggambarkan perasaan paling jujur, perasaan paling mendalam. Dan ini akan berpengaruh kepada siapa? Anak-anak juga, dan orang-orang sekitar. Nah, eh, dalam hadis yang dihasankan oleh beberapa ulama di Sahih Al-Jami, Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mali ba'dal iman. Amal yang paling utama sesudah iman adalah at-tawaddudu ilan nas. Bersikap kasih sayang kepada sesama manusia. Maka yang tentu masuk pertama kali adalah suami dan istri. Nah, kemudian ada hadis yang menarik untuk dicermati, yang juga terdapat dalam Sahih Jami. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang wanita-wanita yang menjadi penghuni surga. Istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga. Yaitu al-wadud, yang memiliki sifat kasih sayang, al-walud, yang banyak melahirkan anak atau keturunan, al-a'ud, yang cepat menyadari kesalahan terhadap suaminya. Al-a'ud ala zaujiha, yang segera kembali dan menyadari kesalahan ketika dia berbuat salah kepada suami. Allati idza adat au udhiyat, yang kalau seandainya sang istri berbuat kesalahan dengan cara menyakiti atau dia disakiti, coba lihat, bukan cuma menyakiti tapi dia disakiti, ja'at, lalu sang istri datang, hatta ta'khudha biyadi zaujiha, lalu dia datang memegang tangan suaminya, summa taqul, lalu sang istri mengatakan, wallahi, demi Allah, la adzuqu ghamdon hatta tardo. Demi Allah, saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho. Saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan wanita solihah yang sampai-sampai berusaha untuk mendapatkan cintanya suami
ketika berbuat salah, baik yang salah itu sang istri atau yang salah suami, tapi yang dilakukan adalah segera untuk minta maaf. Dan ini juga ada contoh sebaliknya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Rasul SAW ketika minta maaf kepada Sofia terhadap apa yang menimpa keluarganya, meskipun Nabi SAW tidak berbuat salah, karena yang berkhianat adalah orang-orang Yahudi yang kebetulan masih jadi keluarganya Sofia. Nah, ini perbuatan yang muncul bukan karena kesalahan. Jadi, bisa dibayangkan upaya untuk mendapatkan cinta dari pasangan dengan cara minta maaf duluan. Nah, ini yang ke-18. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yang ke-19. Yang ke-19 itu zinatul asya, zinatul asya'i, hiasan segala sesuatu. Hiasan segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersikap lemah lembut, bersikap tenang saat menghadapi masalah, itu akan menjadi hiasan. Kenapa hiasan? Karena memang itulah yang diungkapkan dalam redaksi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya di Sahih Muslim, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan itu kalau berada pada sesuatu, maka dia pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Jadi hiasan segala sesuatu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Melainkan akan merusaknya. Membuatnya menjadi buruk. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau lemah lembut, ya, kelembutan itu ada pada seseorang, itu akan menjadi hiasan bagi orang tersebut. Bisa untuk suami, bisa untuk istri, bisa untuk anak. Makanya dinamakan zinatul asya, hiasan untuk segala sesuatu. Jadi kalau misalnya gini, ada orang dikenal baik, terus orang ini lembut, dia menjadi hiasan bagi orang tersebut. Mau laki, mau perempuan, orang tua maupun anak. Ada laki-laki yang ganteng, terus lembut. Itu jadi hiasan bagi yang bersangkutan. Ada perempuan cantik, terus lembut. Itu hiasan bagi yang bersangkutan. Jadi hiasan tambahan. Menghiasi sesuatu ketika dimiliki oleh seseorang. Semua. Semua orang tua pasti senang anaknya lembut. Anaknya ramah, anaknya santun. Lemah lembut yang dimiliki anaknya itu pasti disukai oleh orang tua. Karena memang dalam hadis Sahih Muslim tadi, sebutkan bahwa kalau dia berada pada sesuatu, dia menjadi hiasan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Jadi kalau dia ada pada sesuatu, maka dia akan menghiasi. Siapa aja. Jadi bapak yang lembut akan menjadi indah, jadi terlihat baik ketika sifat lemah lembutan ada pada dirinya. Sebagaimana ibu juga. Lalu anak-anak, semua anak-anak punya sifat itu adalah sifat yang akan menghiasi diri seseorang. Ya. Ini yang ke-19. Zinatul asya. Dan diambil dari hadis di Sahih Muslim tadi. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Zinah itu artinya hias. Berikutnya, kita masuk yang ke-20. Yang namanya somamul aman. So, kalau terjemah harfiah, ya yang menjadi kendali rasa aman. Maksudnya apa? Menjaga rasa aman, menjaga rasa nyaman, termasuk
fondasi yang penting bagi langgengnya kehidupan rumah tangga. Jadi baik itu pada jiwanya, pada fisiknya, atau pada benda-benda yang dimiliki. Semua kita kalau hidup di tengah-tengah masyarakat yang aman, maka akan merasakan kenyamanan hidup di tempat tersebut. Ini eh, masing-masing masyarakat beda-beda ya. Contohnya kalau di tempat kami di Jogja, alhamdulillah lingkungannya aman. Setiap hari masyarakat yang punya motor, motor dibiarkan depan rumah, alhamdulillah aman, nggak hilang. Jadi akhirnya warga merasa nyaman tinggal di lingkungan seperti itu. Jadi kalaupun lupa motor belum dimasukkan ke dalam rumah, tapi masih tertinggal di depan rumah, aman. Di waktu yang sama, di tempat yang lain kita dapati ada yang jangankan nyimpan di malam hari, di siang hari aja hilang. Di siang hari aja bisa hilang, apalagi di malam hari. Di siang hari cuma sebentar, masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam kantor, atau masuk ke dalam eh, tempat tertentu, apapun namanya, terus keluar-keluar, hilang kendaraan, hilang motornya, hilang ini. Nah, itu akhirnya apa? Membuat hilang rasa nyaman. Sama dengan kehidupan rumah tangga. Bagaimana suami itu memberikan rasa aman dan nyaman kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana juga istri memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada suami dan anak-anaknya. Bentuknya apa? Ya diantaranya tidak menyakiti dengan ucapan, tidak mengangkat suara yang menakutkan, mengancam, eh, atau kalau dengan perilaku misalnya dengan pukulan, dengan ya semuanya, pukulan, tendangan, bantingan, dan seterusnya, yang akhirnya hilang rasa aman. Termasuk juga pada harta benda. Jangan sampai anggota keluarga merasa tidak nyaman karena kalau nanti dibiarkan dipakai oleh salah satu anggota keluarga lalu hilang. Dengan cara apa? Dijual, atau dengan digadaikan, atau apapun bentuknya. Nah, ini bagian dari yang tadi, jaga rasa aman. Al-mu'minu man aminahun nas. Orang mukmin itu adalah orang yang umat manusia merasa aman darinya. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sedangkan orang Islam itu, orang Muslim adalah orang yang orang-orang lain merasa selamat dari lisan dan tangan. Jadi orang tidak menganggap kita sebagai ancaman, tidak menganggap sebagai gangguan. Nah, itu namanya memberikan rasa aman dan nyaman. Berikutnya, ke-21. Bunyi judulnya Tatawwa'a wala takhtalifa. Nah, itu diambil dari mana? Itu maksudnya apa itu tatawwa'a wala takhtalifa? Ya, kalau terjemah harfiahnya lah mengalah atau saling menuruti dan berusaha untuk menghindari perselisihan. Nah, itu bagian dari akhlak yang perlu dimiliki oleh pasangan. Ya, karena kita semua tahu dalam kehidupan susah, semua hal kita sama. Akhirnya ada yang mengalah. Ya sudahlah, saya nggak mau ribut, saya mengalah aja untuk menghindari perselisihan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita beda pendapat. Dan kalau sudah dalam kehidupan rumah tangga, di banyak hal kadang-kadang kita memilih yang maslahat tuh malah mengalah. Dan itu yang membuat rumah tangga bisa bertahan dalam waktu yang lama. Salah satunya adalah dengan mengalah. Nanti ada tentu akhlak-akhlak yang lain yang sudah dibahas tadi, selain juga yang akan dibahas berikutnya, bagian dari cara untuk menjadikan rumah tangga kita bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, dari mana kata tatawwa'a wala takhtalifa? Itu diambil di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, yassira wala tu'assira. Ini pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Yassira, mudahkanlah oleh kalian berdua, wala tu'assira, dan janganlah kalian membuat susah atau membuat sulit. Wabasyira, dan berilah kabar gembira, wala tunaffira, dan jangan membuat orang lari karena takut dari kita. Lalu lanjutannya, watatawa'a wala takhtalifa. Saling menurutilah kalian dan jangan kalian berselisih. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita cara bergaul dengan orang lain. Terlebih jika tergabung dalam sebuah amanah yang sama, pekerjaan yang sama. Apalagi suami istri yang memang punya aktivitas yang sama, sama-sama mau mengerjakan dan punya visi yang sama. Maka kadang-kadang memilih untuk lebih baik tidak usah berselisih dan mengalah. Untuk kemaslahatan yang lebih baik, kemaslahatan jangka panjang. Atau wa'ah wala takhtalifa. Nah, ini menganjurkan kepada suami, istri, udah memudahkanlah, nggak usah dipersulit. Memberi kabar gembira, tapi juga nyuruh untuk gimana caranya, ya kita nurutlah pilihan yang diambil oleh pasangan. Kita mengalah, akhirnya kita nurut, dan kita menghindari perselisihan. Apalagi untuk hal-hal yang memang kita tidak ingin masalah-masalah seperti itu kita berselisih. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip dalam agama. Ini hal-hal yang kita bisa mengalah di bahasan-bahasan seperti itu. Nah, Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang orang yang memiliki sifat seperti ini dalam sabdanya, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Lalu beliau sampaikan, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Semua yang tenang, yang lembut, yang dekat, dan yang mudah. Terus gampang lah. Kan kadang-kadang ngalah itu akhirnya kemudian memudahkan dengan mengatakan, udah gampang lah. Nah, itu yang dipilih. Maka ini bagian dari cara untuk supaya tidak berselisih. Nah, kalau rumah tangga dibangun dengan pondasi ini, insya Allah akan lebih mudah untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Orang beriman itu orang yang tenang dan orang yang lembut. Mislul jamalil adif, seperti unta yang jinak. Inqida inqada. Jika ditambatkan, dia nurut. Wa insiqa insaqa. Dan jika dia digiring, berjalan, dia pun akan berjalan. Wa in anahtahu ala sakhratin istanakha. Dan jika dia tinggal di padang pasir, dia pun mau menderum. Ini untuk menggambarkan unta yang patuh pada tuannya. Demikian pula suami istri. Dan Aisyah pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW kalau diberi dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Kalau dosa jelas dihindari. Nah, ini sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh suami istri. Nah,
Sementara sampai di poin ke-21 ini, pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk merajut kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan tentu masih banyak poin-poin yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa Allah mudahkan bertemu di kesempatan yang lain untuk belajar eh, dan melanjutkan bahasan-bahasan yang beliau sampaikan sampai selesai ke poin yang ke-99. Sementara kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.